Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arman Ahmadani, NIM 22, NIM akhir 074. Di sini saya melakukan presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah analisa proses bisnis kelas 2A. Untuk presentasi kali ini, saya akan mempresentasikan tentang proses bisnis pemerintah Kabupaten Pasuruan. Ini adalah gambar sebuah proses bisnis itu terjadi. Mulai dari proses, kemudian standar, manajemen, kemudian bisnis. Selanjutnya, untuk level dalam proses bisnis itu ada 3. Yang pertama level 0. Pada level 0 ini, proses bisnis yang merupakan turunan langsung dari visi, misi, serta tujuan yang ingin dicapai. Di dalam menentukan peta proses bisnis level 0, mengacu kepada dokumen rencana strategis organisasi, dokumen tugas dan fungsi organisasi, serta dokumen pendukung lainnya yang menggambarkan keluaran utama yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan yang terdiri dari 1. Proses bisnis utama, 2. Proses bisnis manajemen, dan 3. Proses bisnis pendukung. Untuk yang kedua yaitu level 1. Level 1 merupakan penjabaran lebih rinci dari peta proses bisnis level 0. Pada level ini digambarkan proses rinci yang dilakukan oleh masing-masing proses di level 0. Level 1 menggambarkan peta proses bisnis yang dilakukan oleh unit organisasi dan keterhubungan antara satu proses dengan proses lainnya. Yang ketiga adalah level N. Level N merupakan penjabaran lebih rinci dari masing-masing proses yang ada di level 1. Untuk pengertian peta proses bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antara unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah. Ini adalah peta proses bisnis Kabupaten Pasuruan. Yang inputannya itu untuk pemerintah sendiri itu anggaran ada 1,5 triliun, regulasi kebijakan infrastruktur, sumber daya manusia, aparatur indeks, RB. Kemudian untuk kondisi ekonomi sendiri itu investasi itu 9,7 triliun, kemudian PDRB itu ada 124,9 miliar, kemudian ada pertumbuhan ekonomi, kemudian ada omset UM dan KOP senilai 1,29 triliun. Untuk selanjutnya yaitu penduduk. Untuk penduduk sendiri ada jumlah penduduk itu sekitar 1,78 juta. Untuk angka kemiskinan sendiri itu ada 9,4%, dan setelah itu ada IPM itu 67,4, dan TPT itu 6,11%. Untuk kondisi lingkungan dan alam itu ada IKLH itu 57,10, stabilitas keamanan, terus ada potensi bencana. Untuk output yang ingin didapatkan oleh pemerintah Kabupaten Pasuruan yaitu 1. Untuk pemerintahan sendiri itu ada laporan dan akuntabilitas, dan untuk kondisi ekonomi itu ada peningkatan omset, pertumbuhan ekonomi, lalu ada kapasitas hukum, ada kepastian hukum, dan kemudahan berwirausaha. Terus untuk penduduknya itu penurunan angka kemiskinan itu ada, kemudian ada angka pengangguran itu juga menurun, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dan untuk output terakhir yaitu kondisi lingkungan dan alam, itu pemerintah Kabupaten Pasuruan itu mengharapkan bahwa meningkatnya IKLH dan stabilitas keamanan. Nah, di peta proses bisnis ini bukan hanya input dan outputnya, tetapi pemerintah Kabupaten Pasuruan juga memiliki sebuah perencanaan yang ada di P1 itu. Kemudian ada
pengelolaan keuangan di P2, dilanjut di P3 ada pengelolaan sumber daya manusia, P4 ada pengelolaan organisasi dan tata laksana, P5 ada pengendalian dan pengawasan. Kemudian dilanjut dengan P6. P6 di situ ada peningkatan kualitas dan produktivitas sektor-sektor produksi dan produk-produk unggulan serta peningkatan nilai tambah ekonomi desa. Kemudian dilanjut dengan P7 yaitu pelaksanaan pembangunan berbasis keluarga. P8 ada peningkatan kualitas infrastruktur daerah. P9 ada penguatan dan perluasan reformasi birokrasi. P10 ada peningkatan pelayanan dasar, dan P11 itu ada komunikasi dan informatika, dan P12 ada layanan hukum. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang yang perencanaan. Untuk perencanaannya itu saya ambil satu contoh karena di situ banyak sekali kan, ada 5. Dan saya ambil yang perencanaan daerah. Untuk perencanaan daerah itu di Kabupaten Pasuruan itu ada seperti inilah petanya, peta bisnisnya. Yaitu pertama itu menyusun RPJMD, kemudian penyusunan RPJMD, dan setelah itu penyusunan RKPD, dan kemudian jadilah gitu. Setelah itu selanjutnya ini ada peningkatan kualitas dan produktivitas sektor-sektor produksi dan produk-produk unggulan Kabupaten Pasuruan. Nah, ini kan tadi itu di slide yang bukan slide, tapi itu kayak di peta bawahnya yang perencanaan itu ada ini. Yang satu itu, yang level satunya itu ada peningkatan produktivitas sektor-sektor unggulan dengan mendorong perkembangan ekonomi kreatif. Untuk level 2-nya itu ada peningkatan kunjungan pariwisata. Level 3 peningkatan kualitas kelembagaan ekonomi masyarakat. Level 4 ada peningkatan kemandirian desa. Level 5 ada peningkatan ketahanan pangan. Level 6 ada peningkatan kesempatan lapangan kerja baru. Dan level yang terakhir yaitu level 7 adalah peningkatan penanggulangan PMKS. Terus setelah itu saya mengambil contoh dari slide yang sebelumnya itu cuma satu, yaitu peningkatan produktivitas sektor-sektor unggulan dengan mendorong perkembangan ekonomi kreatif. Seperti inilah kira-kira peta bisnisnya untuk peningkatan produktivitas sektor-sektor unggulan dengan mendorong perkembangan ekonomi kreatif. Mungkin bisa di zoom untuk lebih jelasnya. Setelah itu yang terakhir ada proses pelaksanaan pembangunan berbasis keluarga. Untuk di slide yang peta awal tadi itu kan ini yang paling bawah sendiri sih. Itu ada P7. Untuk level satunya itu ada peningkatan penanganan pelanggaran perda, dan P7 level 2-nya itu ada pengendalian konflik SARA. Lanjut satu. Nah, ini untuk contohnya saya ambil yang peningkatan penanganan pelanggaran perda. Seperti inilah peta bisnisnya untuk mengatasi penanganan pelanggaran perda. Mungkin yang bisa saya sampaikan itu saja. Jika ada pertanyaan, mungkin teman-teman bisa langsung hubungi saya melalui Gmail saya, itu ada arumrahmadani24@gmail.com, atau CP saya di 081336894480, atau bisa melalui Instagram saya itu _arumrah tuh. Setelah itu untuk daftar pustakanya ini saya tadi ambil dari link-link ini yang udah tertera di layar. Mungkin itu saja dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau banyak salah kata, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.